Baiklah, ini cuplikan-cuplikan atau gambaran-gambaran mengenai Kesultanan Pontianak atau kerajaan-kerajaan Pontianak. Baiklah, selanjutnya simaklah video berikut ini tentang penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giulian Ramadan. Di sini saya akan menerangkan tentang Kesultanan Pontianak adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, keturunan Rasulullah dalam Ali Arido di daerah muara Sungai Kapuas yang termasuk kawasan yang diserahkan Sultan Banten kepada VOC Belanda. Nah, jadi pendirian Kesultanan ini didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, seorang putra ulama keturunan Arab Hadratul Maut dari kerajaan Mempawah pada hari Rabu 23 Oktober 1771 atau 14 Rajab 1185 Hijriah, yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal pada tahun 1778. Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Pontianak atau yang sekarang kita sebut Masjid Sultan Abdurrahman, dan Istana Qadariyah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada masa kolonial, pada tahun 1778, kolonial Belanda dari Batavia memasuki Pontianak dengan dipimpin oleh William Ardinpalm. Sultan memberikan izin kepada Belanda saat itu menempati daerah di seberang istana kesultanan kesultanan yang kini dikenal dengan daerah Tanah Seribu atau Varkendepal. Kemudian digantikan oleh Walter Marcus Stuart yang bertindak sebagai residen Van Borneo Wester Afdeling. Dengan kedudukan di Pontianak semula, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri menolak tawaran kerjasama dengan negeri asing dari Eropa itu. Namun setelah utusan itu datang untuk kedua kalinya, Sultan Syarif menerima Belanda sebagai rekan persemakmurannya dengan tangan terbuka. Pada tanggal 5 Juli 1779, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan mengenai penduduk Tanah Seribu agar dapat dijadikan daerah kegiatan bangsa Belanda, yang kemudian menjadi kedudukan pemerintah residen Head of Van Borneo dan asisten residen Head of der Afdeling van Pontianak. Area ini selanjutnya menjadi counter atau untuk pemukiman bagi masyarakat Belanda tersebut. Pada tahun 1808, Sultan Syarif Abdurrahman wafat. Dia dimakamkan di Batu Layang, Pontianak. Selanjutnya Syarif Kasim Al-Qadri naik tahta menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya. Di bawah kekuasaan Sultan Syarif Kasim, Kesultanan Pontianak semakin mempererat kerjasamanya dengan Belanda dan kemudian Kerajaan Inggris sejak tahun 1811. Setelah Sultan Syarif wafat, pada 25 Februari 1819, Syarif Usman Al-Qadri naik tahta sebagai Sultan Pontianak. Pada masa kekuasaan Sultan Syarif Usman, banyak kebijakan bermanfaat yang dikeluarkan olehnya, termasuk dengan meneruskan proyek pembangunan Masjid Jami pada tahun 1821 dan perluasan Istana Qadariyah pada tahun 1855. Pada April 1855, Sultan Syarif Usman meletakkan jabatannya sebagai Sultan dan kemudian wafat pada tahun 1860.
anak tertua Sultan Syarif Usman Syarif Hamid Al-Qadri. Kemudian dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pada 12 April 1855. Dan ketika Sultan Syarif Hamid wafat pada tahun 1872, putra tertuanya yaitu Syarif Yusuf Al-Qadri naik tahta setelah beberapa bulan ayah handanya wafat. Sultan Syarif Yusuf dikenal sebagai satu-satunya sultan yang paling sedikit mencampuri urusan pemerintahan. Dia lebih aktif dalam bidang keagamaan sekaligus merangkap sebagai penyebar agama Islam. Pemerintahan Sultan Syarif Yusuf berakhir pada 15 Maret 1895. Dia digantikan oleh putranya Syarif Muhammad Al-Qadri yang dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pada 6 Agustus 1895. Pada masa ini hubungan kerjasama Kesultanan Pontianak dengan Belanda semakin erat dan kuat. Masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad merupakan dorongan terjadinya pembaruan dan modernisasi di Pontianak dalam bidang sosial dan kebudayaan. Dia adalah Sultan Melayu di Kalimantan Barat yang pertama kali berpakaian kebesaran Eropa di samping pakaian Melayu. Teluk Belanga sebagai pakaian resmi, dia juga orang yang menyokong majunya bidang pendidikan serta kesehatan. Selain itu, juga mendorong masuknya modal swasta Eropa dan Cina. Sementara dalam aspek politik, Sultan memfasilitasi berdiri dan berkembangnya organisasi politik baik yang dilakukan oleh kerabat kesultanan maupun tokoh-tokoh masyarakat. Sebelumnya terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi gambaran untuk kalian semua mengenai Kesultanan Pontianak. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.